Bismillah. Ya, Bismillah. Bismillah ya. Bismillah. Bismillah ya. itu lagi dijaga dari HP-nya itu. Itu mana tahu? Dia ngomongin aktif. Bismillah. Bismillah. Sampai itu tuh. Wait. Seluruh jamaah yang masih berada di halaman Majlis Ta'lim dimohon untuk memasuki tempat terlebih dahulu yang di dalam Pak duduk manis di dalam. Lagi kepada jemaah yang sudah tiba maupun yang baru datang agar memasuki lebih dahulu ke dalam untuk memenuhi shop yang telah disediakan. Terima kasih. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni rahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqni rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama al malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni
binuril fahmi warzuqni min julumatil wahmi waftahli abwaaba rahmatik wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada Allah ala habibi khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin.
yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan guru kita sekalian, ad-da'i ilallah wal mujtahid fi sabilillah. Beliau adalah Al-Mukarram Abi Kiai Haji Taufikur Rahman SQ beserta Bunda Aida. Kita doakan beliau berdua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan usia dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Wabil khusus Abi Kiai Haji Taufikur Rahman yang saat ini dalam perjalanan sabari dakwah, kita doakan semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam rangka dakwah fi sabilillah. Para bapak, para ibu, jamaah Majelis Ta'lim Data, jamaah Musalla Nurul Falah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puja yang menjadi penghias rasa kepada Allah yang Maha Esa. Puji yang menjadi penerang hati kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati. Rasa syukur atas nikmat yang terus bertabur kita haturkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada kesempatan pagi ini, di hari pertama daripada bulan Muharram, di hari pertama daripada tahun 1445 Hijriah, Allah mampukan kita, Allah kumpulkan kita hadir di tempat ini dalam rangka talabul ilmi, hakikatnya libtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah, dan semoga hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal. Jangan ampe malam udah bagus syiar pawai obor tahun baru Islam kita sambut, subuhnya kesiangan. Ya, maka alhamdulillah hari ini yang bisa hadir subuh berjamaah dilanjutkan dengan hadir majelis ilmu. Insyaallah kelak di yaumil akhir juga kita dikumpulkan bareng-bareng lagi kita semua di bawah benderanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salamnya tak henti-hentinya kita mohonkan, kita senantiasa baca dan kita lantunkan. Semoga tertuju salawat salam tersebut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, dalamang sadayana, alhamdulillah pada kesempatan ini memasuki tahun baru, semangat baru, maka insya Allah kita akan mengaji kitab Syarah Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Dengan judul Syarah Nasaihul Ibad, masuknya adalah babur rubai, bab tentang 4 perkara, di mana kita akan membahas 4 pesan Nabi, 4 pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih judul 4 pesan Nabi untuk meneguhkan visi hidup. Karena kita biasanya kalau masuk tahun baru seringkali ada istilah visi dan resolusi. Apaan itu visi? Makanan atau bukan? Bukan, buat tatakan gelas. Oh, itu visi namanya ya. Visi pandangan hidup. Kita masuk tahun baru, semoga kita gapai banyak kebaikan-kebaikan. Kemarin kita sore doa akhir tahun sebagai permohonan ampun, maaf kepada Allah atas segala kekhilafan kekurangan kita selama 1 tahun, banyak kekurangannya. Dan masuk maghrib baca doa awal tahun itu sebagai permohonan agar Allah senantiasa membimbing kita dan bisa mengamalkan, mengisi setahun selanjutnya dengan amal-amal ketaatan, amal-amal yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya, jadi kita mengaji kitab dah. Ini kitab apa?
Syarah Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan kelihatan ya, yang bawa pulpen kita bahas bareng-bareng ya, biar pulang entar ada bekal, ada hasilnya. Saya nggak bilang oleh-oleh, kalau oleh-oleh mau dimakan nggak dimakan bodo amat ya, tapi ini saya bilang bekal untuk kehidupan di dunia, selamat di akhirat. Kalau lupa ntar tonton lagi live streamingnya. Ini live streaming di Facebook dan YouTube saya, Gustaki. Ntar jangan lupa subscribe begitu ya. Itu ya. Baik, ini yang Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ini babnya babur rubai, bab tentang 4-4. Karena dalam kitab Nasaihul Ibad itu Bapak Ibu enak banget buat para mubaligh atau yang baru belajar ceramah. Biasanya kalau ceramah itu suka nggak ingat waktu, betul-betul udah megang mic lupa sama waktu. Dikasih waktu sebentar pengennya lama, dikasih waktu lama cuma bisanya sebentar. Nah, untuk memudahkan ada kitab namanya Syarah Nasaihul Ibad, artinya nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah. Karena kita semua adalah orang yang sedang diajar menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 2 perkara, ada 3 perkara, 4 perkara. Yang kita bahas adalah 4 perkara, 4 pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Al-maqalatul ula, langsung ke situ dah. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Ruya, diriwayatkan. Riwayat itu bahasa kitanya Pak, diceritain. Kayak bapak bilang begini, riwayat bapak dulu datang ke situ petek tuh begini, Cang. Gitu. Jadi riwayat itu cerita. Diriwayatkan an Rasulillah, dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu, bahwasanya baginda Nabi qala, pernah berkata. Tapi kayaknya kalau sekarang agak santai ya, libur ban? Libur nggak yang sekolah? Libur ya, tetap sampai 6:30 tenang dah ya, artinya nggak diburu-buru. Yang penting 6:30 beres, habis itu makan bubur dah beres. Enak ngaji di sini mah, di rumah belum tentu ya. Li Abi Dzarrin, kepada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa itu Abu Dzar Al-Ghifari? Ibu kenal sama Abu Dzar Al-Ghifari? Kagak, belum kenalan katanya. Abu Dzar ini nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Nama aslinya siapa? Jundub bin Junadah. Karena ada sebuah riwayat Pak, akan turun rahmat atau kasih sayang Allah ketika disebutkan tentang nama-nama orang-orang yang saleh. Yang keduanya ya moga-moga kalau kita apal ingat sama orang saleh, apalagi ini sekelas sahabat, ya moga-moga kita dapat apa? Syafaat. Orang saleh juga bisa ngasih memohonkan syafaat. Jangan apalnya artis mulu, hoster gitu kan, taunya itu doang. Iya, artis doang. Virgon, wah apal sama artis. Sama sahabat kagak apal. Oke. Nama aslinya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari? Jundub. Bapaknya siapa namanya? Junadah. Jundub bin Junadah bin Sakan bin Sufyan bin Ubaid bin Waqi'ah bin Haram bin Ghifar bin Malik bin Malil, panjang sononya dah ya. Sehingga beliau disebut dengan Abu Dzar Al-Ghifari karena beliau punya buyut Ghifar namanya. Yang kedua, kampung itu sendiri disebut kampung Ghifar. Dulu terkenal itu di kampung Ghifar Pak, para penyamun, para perampok.
Tapi ketika Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, beliau yang menjadi duta dakwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikit aja biar kenal, oh itu Abu Dzar Al-Ghifari termasuk as-sabiqunal awwalun, ya, yang termasuk kelompok pertama masuk Islam gitu. Namanya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, aslinya Jundub bin Junadah gitu, biar hafal. Lanjut. Jadi Nabi berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wasmuhu, tuh ada di situ, wasmuhu, dan nama beliau siapa? Jundub ibnu Junadata. Ada yang membaca Jundabu, ada yang membaca Jundubu, sama baik, kayak ada Turmudi, ada Tirmidzi, ada bahkan Tarmidzi gitu. Apa kata baginda Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Juga tentunya umum untuk kita, apalagi memasuki momentum, memasuki pergantian tahun dan berada di tahun baru ini. Ya Abu Dzar, hei Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari, pesan pertama, jaddidis safinata. Jaddid ini kata kerja bentuk perintah, fi'lul amr. Jaddid dari kata apa? Jadidun, artinya baru. Mujaddid, pembaharu, gitu kan? Jaddid, perbaharuilah. Apa? As-safinata, perahu. Fa innal bahra, karena sesungguhnya al-bahra, bukan bahro motor bodong digebah ka jero ketika ada tilang, bukan ya. Fa innal bahra, karena sesungguhnya lautan, bahari tuh ya, bukan digebah ka jero, bukan. Amikun, itu dalam. Kata Nabi begitu. Abu Dzar, sebelum kamu berangkat, ingat, perbaruilah perahumu. Padahal Nabi tinggal di Makkah dan di Madinah. Itu kira-kira dekat apa jauh dengan laut? Jauh. Tapi Nabi ingin memberikan sebuah perumpamaan atau majaz atau siloka. Kata beliau, perbarui perahumu. Kita semua Pak adalah musafir, betul-betul. Kata Nabi sendiri, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah kamu fid dunya, di ini dunia, ka seperti annaka, bahwa kamu gharibun, orang asing, aw 'abirun sabil, atau pengembara musafir. Makanya ketika kita akan melangsungkan perjalanan dengan berbagai kendaraan, katakanlah menggunakan perahu, perbaruilah perahumu. Apa makna perbaiki perahu? Yuk kita lihat syarah. Syarah itu artinya penjelasan, bukan syarah nama orang, bukan. Ahsinin niyata, yakni baguskanlah niat. Ibu bapak masuk tahun baru, sebenarnya tidak harus tahun baru saja, memasuki anak-anak kita jenjang pendidikan baru, MTS ke MA, SMP ke SMA, SMA, MA, SMK, lulus masuk kuliah, atau yang baru masuk pekerjaan. Hei, benerin lu punya niat. Kenapa? Itu ahsinin niyata fi kulli ma ta'ti. Perbaiki, baguskanlah niatmu fi, pada, kulli, setiap, ma ta'ti, ma apa saja, ta'ti yang kamu lakukan. Apa baik kita yang kita kerjakan selama benar, selama tidak bertolak belakang dengan syariat, maka benerin kita punya niat. Harus tuh benerin. Tadi yang mau kerja, yang lanjut sekolah, benerin niatnya.
liyahsula laka, liyahsula agar hasil, laka untukmu, al ajru pahala, ganjaran. Makanya kalau taksi di Arab tulisannya apa itu, ujroh atau ujroh itu upah, ya, kulian bahasa kitanya, bahasa Sundanya. Ya, benerin kamu punya niat, ya, supaya ketika kamu memperbaiki niat akan hasil untukmu pahala wan najatu, dan akan selamat. Suka ada doa wan najata minan, nah, selamat dari neraka. Selamat dari apa? Min adzabillahi ta'ala, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi santri dah ini ngaji kitab, ya. Jadi benerin kita punya niat. Bahkan para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ada hal menarik di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kita kan di sini suka ngaji kitab apa? Ta'lim Muta'allim. Karya siapa? Karya siapa? Imam siapa? Ayo, siapa ayo? Adjarnuji. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada kalimat begini, ada ungkapan begini, kam min amalin, berapa banyak di antara amal, yatasawwaru yang berbentuk bisurati a'malid dunia, dengan rupa bentuknya adalah amal dunia. Secara zahir amal dunia, contoh bu, tidur amal dunia atau amal akhirat secara kasat mata, secara zahir, secara bungkulukna, kira-kira itu amal dunia apa amal akhirat pak? Jujur dunia. Wa yasiru, dan menjadi bi husnin niyah, dengan sebab bagusnya niat, min a'malil akhirah, maka berubah menjadi amal akhirat. Contoh, kita niat tidur siang ba'da zuhur 1 qailulah supaya malam bisa bangun tahajud, supaya selanjutnya kerja bisa fokus dan segar kembali. Niat yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi, karena Nabi juga suka qailulah, tidur sebentar di siang hari. Kira-kira tuh amal dunia berubah nggak jadi amal akhirat? Bagus nggak niatnya? Maka bagusin niat kita dalam beramal, seperti kata baginda Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, jaddidis safinah, bimakna ahsinin niyah, bagusin niat. Wa katabal imamu, dan telah menulis siapa? Al imamu, seorang imam, Umarul Faruq, Umar al Faruq, ya, ila Abi Musa al Ash'ari, kepada sahabat Abu Musa al Ash'ari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Jadi pak, ini sahabat ke sahabat, cuma yang satu senior, yang satu lagi di bawahnya. Ini Umar bin Khattab yang gelarnya Al-Faruq, karena beliau pandai memilah, memisahkan bainal haq wal batil, disebutlah Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq mengirim surat, ya, kepada siapa? Kepada Abu Musa al-Ash'ari. Man hasolat niyatuhu, man siapa orang kholasot, maaf, man siapa orang kholasot, yang ikhlas, apa? Niyatuhu, niatnya, kafahullahu, maka Allah akan mencukupkan hu, baginya, bagi si man, bagi orang tadi, ma, apa saja, bainahu, yang ada di antara dirinya, wa bainan nas, dan di antara manusia. Jadi pak, siapa saja yang niatnya ikhlas, bapak ikhlas dalam beramal, maka Allah akan mengikhlaskan apa yang ada pada kita dan ada
yang pada sekian manusia itu. Maka dari itu berusaha ikhlas. Nggak usah nuntut orang lain ikhlas, kita saja dulu awali dengan ikhlas. Lu mah kagak ikhlas sama gua. Situ ikhlas kagak, akhirnya ribut berebut ikhlas. Makanya kita kudu duluan ikhlas. Jangan nuntut dan berharap orang lain ikhlas sementara kita belum ikhlas. Maka dari itu kita belajar ikhlas. Ikhlas itu, Bu, kayak kita punya jantung. Haji, kira-kira jantung itu kelihatan apa kagak? Dari luar kelihatan enggak? Enggak. Pengen nonjol enggak dia keluar biar kelihatan sama orang? Pengen kagak? Kagak. Lah kalau keluar kita kan mati kita. Sakit kali. Ya, itulah ikhlas gambaran seperti jantung. Dia kagak mau kelihatan. Kalau kelihatan, wah berabe itu. Tapi ada gambaran yang kagak ikhlas alias riya, pengennya kelihatan mulu. Apa itu gambarannya? Maaf, itu gaya ambeien alias wasir. Udah mah sakit, pengen muncul mulu gitu. Ya, maka orang yang riya gambaran kayak wasir gitu. Ya, aduh sakit lu pengen keluar mulu, pengen kelihatan mulu. Itu wasir itu. Na'udzubillahi min dari hati-hati. Riya termasuk min syirkil asgor, termasuk syirik level kecil. Kenapa? Satu sisi dia beramal pengen dapat pahala dari Allah, sisi yang lain dia juga pengen dipuji oleh manusia. Pan itu bukan disebut syirik. Syiriknya level kecil, menyekutukan, menduakan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa kataba Salimun, dan telah menulis siapa? Sayyidina Salim Ibnu Abdillah bin Abdillah Ibni Umar al-Khattabi bin Umar bin Khattab. Berarti siapanya Umar bin Khattab nih? Siapanya nih? Saya ulang. Wa kataba, dan telah menulis sopo Salim Ibnu Abdillah bin Abdullah Ibni Umar al-Khattabi bin Umar bin Khattab. Berarti siapanya Umar? Cucu. Ya, Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah yang kita kenal dengan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab punya anak namanya siapa? Salim. Gitu. Bukan Salim Ahmad, bukan. Nama Salim ini mah ya. Ini kadang bocah Salim gini, congeng ntar kena itu ya. Wa kataba Salimun, dan telah berkata Salimun, Sayyidina Salim Ibnu Abdillah bin Abdillah Ibnu Umar bin Umar al-Khattab. Ya. Salim pernah menulis ila Umar bin Abdul Aziz, kepada seorang khalifah dulu, ada namanya siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini jujur dan adil. Ya. I'lam. Apa kata Salim yang merupakan cucu Umar bin Khattab? I'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, anna bahwa aunallahi, pertolongan Allah, lil abdi, kepada seorang hamba, biqadri niyatihi, itu sekadar, itu seukuran niatnya. Tuh hati-hati. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya rencana 10 Muharram mau bikin apa? Lebaran anak yatim. Duit dari mana ya sampai segini? Tanggal udah mau habis, lah belum muncul juga itu hilal rupiah misalnya. Tenang. Allah akan memudahkan, Allah akan menolong hamba sesuai niatnya. Maka ibu kalau niatnya yang baik, niatnya karena Allah, niat mau memuliakan anak yatim, dan niatnya karena Allah, bukan karena supaya dipuji, bukan, niatnya karena dimudahin. Kata siapa? Kata Sayyidina Salim bin Umar kata Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Diulang lagi, kata Sayyidina Abdullah,
Kata Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "I'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, anna aunallahi lil abdi, bahwa pertolongan Allah kepada seorang hamba biqadri niyatihi, itu seukuran niat si hamba itu. Maka benerin niatnya. Faman khalasat," lanjut kata Sayyidina Salim, "faman maka siapa orang khalasat yang ikhlas, yang tulus murni bersih niatnya, tamma aunullahi lahu." Tuh lihat, sesuai kadarnya kan, maka Allah tamma akan menyempurnakan, aunullah tamma akan sempurna, aunullahi pertolongan Allah, lahu kepada itu si hamba. Benerin tuh, udah dapat ilmu tuh. Oh, ntar gua rumusnya begitu dah, mau bikin kegiatan niat karena Allah. Benerin dulu, ikhlas dulu, karena kalau udah ikhlas akan sempurna pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man naqasat, dan siapa orang ya, siapa orang yang kurang niyatuhu, niatnya kagak ikhlas atau keikhlasannya berkurang misalnya, naqasa anhu maka akan berkurang anhu dari itu si hamba apa? Aunullahi biqadri dzalika, pertolongan Allah Ta'ala biqadri dzalika apa? Sesuai kadar itu niat. Makanya kadar niatnya kudu benerin dulu ya. Intah. Yang kedua, pesan yang kedua. Jadi pesan yang pertama intinya apa? Bagusin niat. Wa khudiz zada. Termasuk begini. Kadang-kala kalau kita tahlil ada orang meninggal, orang innalillah, di alhamdulillah katanya. Kenapa? 7 hari lumayan berkat mulu katanya. Lihat. Ini pentingnya syarat ikhlas. Yuk kita lihat. Suka baca doa Allahumma ya Allah, ausil, sampaikanlah thawaba, pahala, ma qara'nahu, apa yang kami baca, minal Qur'anil Karim, daripada bacaan Al-Qur'anul Karim. Apalagi wa ma halalna wa ma sabahna dan sebagainya. Bagaimana kita mau memohonkan, menghadiahkan ini pahala bacaan-bacaan kepada Allah untuk si fulan, almarhum, almarhumah dan lain-lainnya, sedangkan kita saja belum tentu dapat pahala karena niatnya tidak ikhlas. Tuh, ikhlas dulu. Perkara entar dapat berkat, ya alhamdulillah, begitu aja dah. Berkat diangkat gitu aja ya. Oke. Wa khudiz zada, pesan yang kedua, dan ambillah azada, bekal kamilan yang sempurna. Ya, ambillah perbekalan secara sempurna. Fa inna safara, karena sesungguhnya as-safar, apa safar? Perjalanan jauh. Kalau bulan itu bulan Safar. Kalau perjalanan jauh namanya safar. Makanya ada taman rekreasi untuk perjalanan namanya taman safari begitu. Dan kita dibolehkan mengqasar, meringkas salat yang bangsa 4 jadi 2 ketika safar, dan disebut safar lebih kurang 90 km jarak tempuh perjalanan minimalnya. Iya enggak? Lah kalau dari sini ke Ciamis belum kosor begitu. Enak kalau begitu mah, ya nggak boleh. Nah, kalau tadi mau berangkat, benerin dulu situ punya kendaraan. Lah sekarang apa? Mau berangkat, siapin apa? Bekal. Fa inna safaro, karena sungguhnya perjalanan fil akhirati, tapi dalam hal ini perjalanan di akhirat, ba'idun, itu jauh. Ibu hamil kalau ngelihat yang jelek-jelek bilang ibarat raid, itu kan ba'id itu teh. Artinya jauh. Ada salamim ba'id, salam dari jauh, kisbay itu. Itu salamim ba'id itu. Fi ghayatit ta'abi, jauh. Kenapa? Fi ghayatit ta'abi, dalam hal sangat melelahkan. Jadi ta'ab itu artinya lelah, capek. Anak ta'ab, tapi capek. Gitu. Siapin bekal lo.
Dan apa bekal terbaik? Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Itu surah apa itu? Al-Baqarah 109 berapa? 7 kalau nggak salah. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya selalu la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, takwa gitu. Wa khafibil himla. Yang langsung aja dah. Dan ringankan. Ada najis mukhaffafah, ya enggak? Mughalladah berat, mukhaffafah ringan. Dan ringankan al-himla. Apaan? Bawaan alias beban. Kita mau naik kapal, naik perahu, termasuk naik pesawat, ada kapasitas bagasinya 2-3 kilo, naik pesawat 25 kilo. Lebih dari itu kudu bayar. Sebab apa? Ini satu pesawat kapasitas bawa muatan sekian puluh ratus kilo misalnya. Bapak-bapak punya mobil pick up ataupun kendaraan biasa, pasti ada maksimal berapa berat yang boleh dibawa. Lah ini juga sama. Ringankan kita punya beban. Bikasril ha'i, dikasrokan haknya al-himla. Ayamah mulaka minad dunia, yakni dunia yang membebanimu. Artinya apa? Duniamu apa? Ringankan. Lah kalau begitu kagak boleh kaya? Boleh. Bagus. Miskin bagaimana? Alhamdulillah, nggak apa-apa. Kaya, miskin, dua-duanya bagus, punya hikmah. Kaya, alhamdulillah, banyak kesempatan kita bisa beribadah, bisa membiayai pembangunan masjid, majelis taklim, musola, pesantren, buat santunan yatim, buat haji, umroh, buat ngehajiin orang tua, umrohin orang tua. Tuh dengan apa? Dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau miskin, alhamdulillah, berarti lebih ringan saat nanti dihisab di yaumil kiamat. Selalu positif thinking, husnudzon. Lah cuma bagaimana ini? Harta dibawa mati kagak? Secara fisik kagak. Betul-betul. Terus bagaimana dong? Ini harta kita, gampang pinjemin ke orang. Lah bagaimana itu? Tapi ingat, ketika minjemin nggak usah dicatat, nggak usah pesen sama anak bini, nggak usah. Ntar kita bakal ketemu di mana? Di akhirat. Makanya ayatnya juga man dzalladzi yuqridullaha qardon. Tuh, siapa orang yang meminjamkan? Minjamin ke siapa? Ke Allah. Tadi yang ganti siapa? Allah. Ntar kapan? Di yaumil akhirat dibayarnya. Bukan sama orang, bukan sama DKM, bukan sama panitia, urusannya sama Allah. Kayak ikhlas. Maka dunianya kita ringankan. Fa innal aqobata kaudun. Kalau kita saja naik ke atas gunung, yang namanya gunung pasti terjal. Kira-kira kalau makin berat ribet enggak? Ribet. Jangan banyak-banyak. Fa innal aqobata, karena lereng bukit. Ada surah apa itu? Wa ma adraka mal aqobah ya. Aqobah itu kata para ahli tafsir ibarat kata kalau kita naik gunung, mendaki gunung ada jalan kecil, itu namanya aqobah. Saya artikan lereng gunung. Fa innal aqobata, karena lereng gunung kaudun. Lereng gunung, lereng bukit, kaudun itu sulit diatasi, terjal. Makanya apa? Ringankan beban. Bifathil kafi, dipatahkan kapnya ka, wa dhamil hamzati, dan didhammakan hamzahnya kaudun. Apa kaudun? Ay inna tulu al aqobati, ay yakni inna sesungguhnya, tulu al aqobati secara bahasa tolak itu terbit, mendaki lah, mendaki al aqobati lereng, al jabali gunung, sokbun itu menyulitkan. Ibarat kita mau naik gunung, jangan banyak-banyak bebannya, sebab sulit. Fa inna umurul akhirati, maka sesungguhnya perkara akhirat, syabihatun itu serupa bil bahril amiki, dengan laut yang dalam. Kalau tadi perahunya benerin dulu, kalau kagak dibenerin entar celaka, bahaya, tenggelam. Laut itu amat dalam. Sekarang perahunya udah jalan, jangan bawa beban banyak-banyak, sebab kalau nanti karam itu perahunya, bagaimana yang terjadi? Ya tenggelam. Kalau di dunia saja mendaki gunung sulit,
apalagi nanti di akhirat. Itu wabisabaril ba'idi, dan ya wabisabaril ba'idi, dengan perjalanan yang jauh. Jadi dalamnya laut diseumpamakan dengan perjalanan yang jauh, al-ba'id. Wabil aqobati su'bati, dan dengan bukit yang sulit. Likathratil ahwali, likathrati, karena banyaknya al-ahwali, kejadian-kejadian yang menakutkan. Di akhirat begitu. Siapa bilang udah mati beres begitu doang? Kagak, rangkaian si panjang. Sampai nanti dihisab dan kemudian ujungnya masuk surga apa neraka gitu. Makanya apa? Ringankan kita punya beban. Terlagi 10 Muharram, ayo di mana saja ada kegiatan yang yatim, santri yatim, ayo tunaikan. Termasuk kita di rumah kita masing-masing. Bagus itu. Yang ketiga, wa akhlisil amala, dan ikhlaskanlah amal. Yang keempat ya. Yang tadi 3, sekarang keempat. Ya, ini dalam visi hidup kita. Setelah tadi di awal bagusin kita punya niat, ini yang keempat ditutup dengan wa akhlisil amala, ikhlaskan amal. Fa innan naqida, karena sesungguhnya penilai, an-naqida, penilai. Kita sering bilang nukudun, uang receh, nukud. Nah, iya. Hitungan, angka. Naqid yang penilai. Maksudnya siapa yang menilai? Ayil mu'tabiro, yakni zat yang memilih perhitungan. Al mumayyiza, dan memilah. Bainal hasani, antara kebaikan. Wal qabihi, dan keburukan. Siapa tuh yang memilih perhitungan dan memilih antara kebaikan dan keburukan? Wa huwallahu ta'ala, yakni beliau adalah Allah subhanahu. Allah ta'ala basirun, adalah maha melihat. Kudu ikhlas dalam beramal. Allah maha tahu. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. In tubdu, ya, jika kalian menampakkan, ya, lillahi ma bis samawati wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan. Ingat aja ibtidaiyah, bada'a itu kan artinya memulai, menampakkan. Jika kalian menampakkan dalam diri kalian, au tukhfuhu, ikhfa, samar, atau kalian menyamarkan, yuhasibkum bihil, akan dihisab oleh Allah. Artinya semua akan diketahui oleh Allah. Hati-hati itu. Kemudian basirun, Allah itu maha melihat. Ayamutoliun, yakni mengawasi. Wa muraqibun, dan mengamati. Makanya ada malaikat namanya raqib, atid, muraqibun, mengamati. Malaikat raqib ngamatin, ngeliatin. Li jami'il ahwali, Allah mengamati apa? Terhadap jami'i, semua al ahwali, kejadian. Udah jadi bahasa kita hal ihwal. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, telah berkata siapa? Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba, beruntung, liman, bagi orang, tobat, yang melakukan satu langkah, ya. Liman tobat lahu khotwatun, apa? Melangkah, ya. Khotwatun, satu langkah, ya. Wahidatun, hanya satu. Fi umrihi, dalam umurnya, dalam hidupnya. La yuridu biha, la, tidak, yuridu, ia menginginkan, biha, dengan itu langkah, illallah ta'ala, kecuali ridho Allah. Jadi amat beruntung orang yang melangkahkan kaki segitu ngelangkahin, apalagi beramal. Dia tidak berharap selain apa? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'khaduhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu dikutip dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin, kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, apa? Akhlisil amala, ikhlaskanlah apa? Amalmu, yahzika,
akan membekas minhu dari itu amal yang ikhlas al-qalilu yang sedikit. Artinya apa? Bu, Pak, amal meskipun sedikit tapi akan membekas manakala ikhlas. Maka sekali lagi ya, ada sebuah pesan, akhlisil amala, ikhlaskanlah amalmu, ya zika minhul qalilu, maka akan membekas padamu amal yang sedikit. Ketika kita beramal meskipun baru sedikit, apalagi bahkan istiqomah, maka kalau ikhlas dalam beramal meskipun sedikit, maka yang sedikit itu akan membekas. Apalagi kalau banyak dan istiqomah serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala memudahkan kita menggapai ridho Allah ta'ala, dan visi hidup kita yakni menggapai ridho Allah bisa tercapai dengan kita mengikuti 4 pesan Nabi ini. Yang pertama apa? Baguskan niat. Yang kedua, persiapkan bekal yang sempurna. Yang ketiga, ringankan beban. Yang keempat, ikhlaskan amal. Kalau tadi baguskan, ini ikhlaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, kami silakan. Ayo. Ada waktu. Mangga. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan maksud agar tidak riak, tapi yang menerima itu menyebarkan. Bagaimana itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberi hadiah kepada ibu. Saya sudah sedapat mungkin menyembunyikan dan tidak ingin dilihat ataupun diketahui oleh orang. Lalu ketika penerima itu kemudian menampakkan, menginfokan, mempublikasikan kepada orang banyak, alhamdulillah ibu-ibu, ini alhamdulillah ini bisa jadi karena berkat wasilah daripada salah satu jamaah kita, Bapak Haji Fulan misalnya. Padahal Pak Haji itu sudah ikhlas, sudah beres urusan ikhlas kita dengan Allah. Sekali lagi, ikhlas itu bukan urusan kita dengan sama manusia. Manusia hanya wasilah. Urusan ikhlas hanya urusan kita dengan Allah. Lu ikhlas kagak? Bukan urusan sama lu, sama Allah gua mah. Gitu aja. Tapi ketika kita ikhlas, beneran ikhlas, bukan supaya terlihat ikhlas, akan terlihat oleh orang lain. Bukan oleh kita, oleh orang lain. Makanya kita lihat itu orang benar ikhlas ya. Nggak usah bilang sama dia, ntar dia nggak ikhlas, gitu aja. Maka dari itu, bagaimana kalau konteks dan kasusnya seperti itu, beres urusan kita, bukan urusan kita dengan dia, tapi urusan kita dengan Allah. Cuma pesan saya, jangan sampai yang begitu menggoda kita menjadi rusak amal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hei orang beriman, la tubtilu, janganlah kamu batalkan. Maksudnya jangan kamu cacatkan, jangan kamu rusak apa? Shadaqatikum, pahala sedekah, zakat dan sejenisnya, bil manni dengan menyebut-nyebut, wal adza dan menyakiti hati. Itu kan baju dari saya, Pak. Gitu misalnya, nggak boleh menyebut-nyebut dan menyakiti. Kalau nanti ada orang lain sebagai tahadus bin nikmah, itu urusan beliau, bukan urusan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lagi? Enggak? Alhamdulillah. Kita bacakan Al-Fatihah dulu. Ini ada beberapa nama. Mari kita ikhlas mendoakan orang-orang yang kita kasihi, wabil khusus jamaah kita, karib kerabat kita. Yakinlah Pak,
tidak ada kata rugi ketika mendoakan kebaikan untuk orang lain. Karena kata Nabi, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithlin." Apa kata Nabi? "Ma min abdin", tidaklah seorang hamba muslimin, ya muslim, yad'u li akhihi, mendoakan untuk saudaranya, bi dhahril ghaib, enggak ketahuan, enggak kelihatan, illa melainkan qala al malak, malaikat akan berkata, walaka bimithlin, dan untukmu pula bagian yang sama. Jadi kalau bapak-bapak ngedoain saya, ya saya cuma didoakan oleh bapak-bapak yang manusia, tapi bapak akan diaminkan oleh malaikat. Maka jangan ada rugi, jangan ada kata rugi mendoakan orang lain. Gua kagak sudi ngaminin ya, nggak boleh begitu ya. Termasuk juga hati-hati kalaulah kita sandal hilang dari ini masjid pas pulang, jangan mendoakan yang buruk. Satu, awas, bagaimana kalau doain yang jelek lagi, ya enggak? Yang kedua, itu ngejolimin. Kenapa? Memang doa orang terjolimi diijabah, tapi jangan membalas dengan kejoliman yang keterlaluan. Maksudnya lah, misalnya sendal kita hilang harga 100.000, lantas kita bilang mudah-mudahan yang nyolong sendal saya buruk 7 turunan. 1 turunan 200.000 dia biaya, kali 7 1.400.000. Loh, itu udah keterlaluan tuh. Nggak boleh ya. Doain aja, misalnya biar dapat taufik hidayah. Kalau dia memang butuh, ya Allah mudahkan rezekinya. Malaikat mengamini buat kita juga, alhamdulillah. Kita bacakan Al-Fatihah. Hadiah Al-Fatihah kita khususkan, kita mohonkan kepada Allah, dikhususkan untuk kesembuhan pertama. Saya nggak tahu nih, ntar mah pakai ibu kayak mbak, teteh gitu, biar saya nggak salah baca gitu ya. Ini nggak tahu ini ibu apa mbak apa teteh. Namanya Windy Mega Selvia binti Aris. Ya, yang kedua ibu atau teteh mungkin Imak binti Zaihid. Yang ketiga ibu atau teteh Nurhayati binti Jayadi. Yang keempat bapak atau saudara Yusuf bin Enjom. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk kesembuhan nama-nama tadi, zahiran wa batinan, baik juga fisik ya dan juga non fisiknya disehatkan oleh Allah Ta'ala. Ala hadihin wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya untuk almarhum Bapak Uning bin Arim, semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan khilafnya, menerangi di dalam kuburnya, dimudahkan dalam menjawab soalan munkar dan nakir, yang ditinggalkannya juga diberikan kesabaran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril adwar wa sirril asrarat riyakil labyar miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alil atar sahabil akhyar adada ni'amil la yubdali
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tabarruqana min ba'dihi tabarruqan ma'suma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa amalan mutaqabbala Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qabri wa dhakar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka al-ijabah bi barakatil Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf atas kegilaban. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.